Assalamualaikum. Kali ini saya akan meresum dan menganalisis materi tentang komitmen mutu pada ASN. Adapun video ini dibuat untuk salah satu tugas Latsar CPNS tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sebelum dimulai, mari kita lihat table of content yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sekilas mengenai komitmen mutu, yang kedua komitmen mutu di lingkungan pemerintahan, yang ketiga upaya perbaikan komitmen mutu ASN, yang keempat kesimpulan. Secara garis besar, komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Pertama yang akan kita bahas yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Kunci dari efektivitas yaitu karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan. Adapun konsep selanjutnya ialah konsep inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk, barang, atau jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Inovasi dalam layanan publik mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan. Diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya. Selain perubahan pada aspek fisik dari mutu produk yang dihasilkan, inovasi bisa juga menyentuh aspek mutu layanannya. Untuk menjaga komitmen mutu ASN ada 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah tujuan, yang kedua peran, yang ketiga prosedur, yang keempat hubungan, yang kelima kepemimpinan. Adapun alat pemastian mutu yaitu SP, ganti rugi, jaminan, audit mutu, penanganan pengaduan, dan ombudsman. Strategi pelaksanaan penjaminan mutu melalui 3 cara, yaitu efektivitas dan efisiensi layanan komunikasi massa, membangun kultur teratur dan tertib, realita pelayanan publik. Adapun manajemen mutu terpadu atau TQM yaitu kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Adapun pada bagian tersebut yaitu ada produk, proses organisasi, kepemimpin, dan komitmen. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Ada 10 strategi pelaksanaan TQM. Langkah nyata meningkatkan kualitas layanan mutu pemerintahan.
Selanjutnya, materi yang dibahas adalah komitmen mutu di lingkungan pemerintahan. Adapun keluhan masyarakat atas buruknya pelayanan aparatur pemerintahan terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, maraknya kasus korupsi pemerintahan atau tidak efisien. Yang kedua, banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai. Yang ketiga, kecenderungan pelaksanaan tugas yang bersifat rule and driven dan sebatas menjalankan rutinitas atau kewajiban. Yang keempat, masih banyak keluhan masyarakat karena merasa tidak puas. Dalam rangka meningkatkan produktivitas ASN diperlukan adanya upaya yaitu peningkatan produktivitas. Yang pertama, input, yaitu bahan baku, sarana atau prasarana, dan input lingkungan. Yang kedua adalah proses, bekerja optimal, tanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi, kemampuan pendidikan, dan pelatihan. Yang menghasilkan output yaitu produktivitas meningkat. Untuk mencapai organisasi yang berkualitas, yang pertama kita harus berfokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi pada mutu. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, perbaikan secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Adapun pendekatan inovasi, yaitu inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Hal ini dikemukakan oleh Richard L. Duff dan dalam Tita Maria Kanita. Aktualisasi inovasi terdiri dari 4, yaitu produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Aktualisasi inovasi yaitu penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan yaitu dengan cara mengembangkan produk atau jasa atau proses yang sudah ada. Duplikasi yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini sudah bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan sepenuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Adapun perbedaan penyelenggaraan inovasi dari pihak swasta dan sektor publik pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini adalah pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Kesimpulannya, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, bergesernya orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Setiap aparatur meski memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi khususnya megatrend Asia. Terima kasih, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum.